Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutsirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, senang banget akhirnya bisa hadir di Masjid Suciati Saliman, bertemu dengan cowok-cowok ganteng-ganteng. Insyaallah. Pada saum nggak? Oh, ini ada nasi di sini. Dan bisa ketemu besti, ukhti-ukhti calon bidadari surga. Kayaknya ya, insyaallah. Ya jangan kepedean dulu lah ya. Tapi insyaallah ya, calon bidadari surga. Senang banget. Terakhir ke Masjid Suciati tahun 2017 kayak. Setelah itu nggak pernah aku diundang lagi. Covid bos. Dan alhamdulillah hari ini bisa kumpul lagi dengan acara Tadabur Senja. Ini khas anak muda, anak-anak senja. Kau bisa menatapku tapi tak bisa menetap di hatiku. Jijik sih dengernya ya. Sedikit mual ya. Dan judulnya Merajut Cinta dalam Ridho. Ini kalau ridhonya ditambahinnya bagus ini. Jadi merajut cinta dalam ridhonya. Jadi, merajut cinta dalam ridhonya. Pertanyaan yang pertama di bulan Ramadan ini, Ramadan tamunya atau kita tamunya? Halo, assalamualaikum. Yang jadi tamu kitanya atau Ramadannya? Kita tamunya. Kamu udah tahu ya? Kok licik sih? Iya benar. Yang jadi tamu biasanya suka disebutnya Ramadannya. Makanya ada lagunya Opi kan gitu ya. Ramadan tiba. Yang jadi tamu itu kitanya. Maka kita diundang, di-invite sama Allah. Ada invitationnya, spesial. Buat siapa? Buat orang yang iman. Makanya ayat pertamanya, ayat tentang Ramadan itu panggilan. Ya ayyuhalladzina amanu. Surat apa? Ayat keberapa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Siap, Ibu? Berapa? Al-Baqarah 183. 50.000 rupiah buat Ibu. Bukan dari saya Bu, ini dari nih Pak Bu Erin, dari Mbak Atik, bukan dari saya. Sekarang siapa yang bisa baca Quran surat Al-Baqarah ayat 183? Angkat tangannya. Ya Mami. Masya Allah, 50.000 rupiah. Bukan dari saya Bu, ini dari Ibu Erin. Nah, Insya Allah. Sekarang siapa yang bisa tahu artinya? Iya. Bagus sekali, 50.000 rupiah. Oh belum ya? Coba. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Masya Allah, 50.000 rupiah. Insya Allah, luar biasa. Yang jadi tamu kitanya atau Ramadannya? Kita diundang. Siapa yang undangnya?
Allah. Siapa yang diundang? Orang yang iman. Yang nggak iman nggak hai. Hai orang-orang yang beriman, yang nggak beriman nggak hai, nggak datang. Ada nggak orang yang hidup di bulan Ramadan tapi nggak puasa? Teman saya bertahun-tahun Ramadan nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, meskipun bulan Ramadan. Ya, ternyata Nasrani. Ada nggak orang Muslim yang di bulan Ramadan nggak saum, nggak sholat? Ada yang sholat tapi nggak saum, ada yang saum tapi nggak sholat, ada yang nggak saum, ada yang nggak sholat, ada nggak terpanggil karena yang dipanggil sama Allah ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, diajak untuk apa? Merajut cinta dalam ridhonya. Kita nanya dong, yang diundang sebagai tamu, guys, kan tamu tuh guys, ya Allah, apa suguhannya, apa hidangannya seandainya aku menjadi tamumu? Apa kata Allah? Silakan datang di bulan Ramadan ini yang telah aku hidangkan untuk kalian semua. Apa ya Allah? 1, hamparan luasnya lautan ampunan. 2, aku limpahkan curahan hidayah. 3, aku lipat gandakan setiap amal solehnya. Maka ada yang berangkat dari Kulon Progo, ada yang berangkat dari Bantul maksudnya, ada yang dari mana tadi? Kaliurang, ada yang dari Godean. Dari manapun kita berangkat, pengorbanannya luar biasa. Setiap debu yang menempel akan menjadi pemberat timbangan di yaumil hisab. Setiap tetesan air hujannya, yang terkadang ketika orang motoran, pakai motor hujan-hujanan, sengaja dia pengen hujan-hujanan, menyembunyikan tangisan di balik gerimis air hujan. Padahal lagi nangis, baru diputusin, alhamdulillah. Semoga yang pacaran diputusin sama Allah. Supaya pacarannya berkah. Katanya ada yang pacarannya pengen berkah, Ustadz, saya sahurnya bareng sama doi, buka bareng, sholatnya bareng. Ya udah sekalian aja kita mandiin bareng tuh sholatin. Mati Ustadz katanya. Nggak ada pacaran sari, capek nggak sih ngejar dia yang nggak cinta sama kita? Capek. Siapa yang paling besar cintanya kepada kita? Tuh ngerti. Kang, Mas, Mbak, mau babi nggak? Ada daging babi nih, mau nggak? Nggak mau. Babi haram, tapi pacaran boleh. Gimana? Kok aku nggak ngerti? Setiap mau tiduran video call apa? Sleep call. Kamu jangan tidur dulu ya, aku pengen tidur lihat muka kamu. Iya, kangen. Iya, alhamdulillah ya. Tadi saum kita berkah sambil dengerin tausiah. Iya. Itu ustadznya nyuruh kita putus, nggak apa-apa, jangan didengerin, itu mah ujian bagi hubungan kita. Astagfirullah. Udah sampai ketiduran, baby, manggilnya kan baby ya, maksudnya babi itu teh, baby, kamu muka kamu lucu banget, kayak masa depan aku. Masa depan kamu gimana? Iya, kamu tuh mirip kayak ibu dari anak-anak aku. Yang ngomongnya masih SD itu. Astagfirullah, masih jauh. Maka yang cinta sama kita Allah. Yang lebih besar cintanya sama kita Allah. Yang gak pernah meninggalkan kita Allah. Sesayang-sayangnya seorang istri sama suami, ada khianatinya, ada nyakitinnya. Sesayang-sayangnya seorang suami sama istri, ada nyebelinnya. Tanya aja para suami yang hadir di sini, apakah benar-benar mencintai istrinya? Benar Ustadz, saya mencintai istrinya, tapi ada nyebelinnya. Sering Ustadz, pasti gitu. Maka yang paling perfect mencintai kita sepenuhnya siapa? Allah. Maka nggak ada alasan kita nggak jatuh cinta sama Allah. Nggak ada alasan kita nggak makin kemudian dekat sama Allah. Apa alasan kita nggak mau dekat sama Allah? Sedangkan sama seseorang yang baru baik aja kita jadi baik, benar nggak? Ada orang baik sama mbaknya, mbak seneng nggak? Halo, assalamualaikum.
Kenapa jadi stres gini? Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Allahumma, Allahumma, Allahumma aghnini bil ilmi al-azimi bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Jadi yang pertama, besar cintanya sama kita, Allah, cinta Allah sama kita, tapi kadang cinta kita sama Allahnya nggak besar. Besar kemudian kasih sayang Allah sama hambanya, kita yang nggak sayang sama Allah. Maka sebenarnya alasan apa kamu nggak mau sayang sama Allah? Perlu berapa kali Ramadan untuk membuatmu sujud, bertekuk lutut di hadapan Allah untuk mengakui dosa-dosamu? Perlu kejadian apa dalam kehidupanmu sehingga kemudian membuatmu untuk kembali kepadaku, kata Allah. Aku jadikan kamu ada permasalahan keluarga, ekonomi, atau kita ditinggal dengan orang yang kita sayang. Ada seorang ibu kehilangan anaknya, ada seorang anak kehilangan orang tuanya. Dengan banyaknya kejadian seperti itu masih tidak membuatmu untuk bersujud kepadaku, kata Allah. Ku berikan kemudian peringatan lewat bencana alam, gunung Merapi meletus, tsunami, banjir, gempa. Mengapa engkau tidak mau bertekuk lutut di hadapanku, kata Allah? Perlu musibah seperti apa lagi yang tidak mengenakan untuk menimpa dirimu agar engkau bisa merajut cinta denganku? Cara pandang kita ternyata selama ini yang buruk sama Allah. Padahal Allah baik sama kita. Allah membuat kita terluka ternyata untuk kemudian, kata Allah, agar kamu merajut cinta kepadaku. Aku buat kemudian kamu gagal usaha. Ternyata biar apa, kata Allah? Biar engkau bergantung dan berharap kepadaku. Kenapa yang kita cari justru selain Allah? Kita harapkan seseorang, kita mengharapkan ekonomi, harta, kita mengharapkan popularitas, agak penting. Maka orang mulai sekarang, ayo di bulan Ramadan ini, yang kita jadi tamunya, datang brother and sister Villa. Ada kajian Handi Boni di mana? Di Masjid Saliman Suciati Saliman. Gas, mau hujan gas. Ini kadang ada, Ustadz, saya tadinya udah ada niat, Ustadz, saya mau ke kajian qadarullah hujan. Kenapa hujan yang membawa berkah jadi menghalangi untuk ibadah? Nggak bisa. Gas, berangkat. Setiap tetesan hujan akan menggugurkan dosa saya. Meskipun pakai Supra Bapak 80 km per jam, itu batok lampu lepas, spion kadang repot, helm kadang kacanya visornya menutup otomatis, kena ini bolongan yang di jalan sini, wah hebat itu. Dah jas hujan bolong made by Indomaret dan Alfamart, kadang begitu dipakai sobek di sini. Sampai ke sini kebasahan, kedinginan, nggak apa-apa. Biar kasih sayang Allah yang menghangatkanmu. Karena kasih sayang yang kau harapkan tidak kunjung datang. Dah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, siap ya Allah hadir. Sini, ada apa ya Allah? Bulan yang mulia, setahun sekali spesial event. Bayang nggak ibu-ibu? Halo ibu-ibu? Ada diskon gede-gedean, datang nggak? Ibu mah tadinya juga lagi belanja, pas mau belanja, Allahu Akbar, azan kita sholat dulu, tiba-tiba kedengeran di toko sebelah 80%. Langsung, ayo bismillah belanja dulu baru sholat rukhsah, jadi rukhsah. Kalau ada diskon pasti semangat kita. Bayangin diskonnya langsung dari Allah. Apa diskonnya? Diskon ampunan. Yang punya dosa Allah ampuni. Syaratnya apa? Lihat Quran surat Ali Imran ayat 133-134. Apa? Gimana? Yang tahu 50 ribu rupiah. Nggak ada yang tahu? Ya udah nggak apa-apa, cukup. Hitung sampai 3, 1, 2, 3 gugur. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah menjemput ampunan Allah, bergegas dari godean, bergegas dari kali urang, bismillah. Hujan-hujanan, ada yang nge-WhatsApp dulu temannya, kamu jadi datang enggak? Kalau kamu datang aku datang, kalau kamu enggak aku juga enggak.
Bergegas dulu di setiap rangkaian amal soleh bulan Ramadan ini, dari sekarang, dari yang kemarin sampai kalau misalnya ada yang baru tobatnya sekarang, gas dari sekarang nanti sampai Idul Fitri. Jangan kasih jeda. Besarkan rasa cintanya kepada Allah. Orang yang cinta sama PSS Sleman aja bersiap itu mau hujan-hujanan ke stadion, gas. Bismillah demi PSS Sleman. Pride. Bawa bendera, wah, ya kan gitu kan? Sama di Bandung juga ada Persib. Persib atau mati. Bagimu Persib jiwa raga kami. Jauh stadion untuk kemudian dikejar pun tidak apa-apa. Badai hujan besar pun kita lewati. Demi mendukung klub kesayangan di hati. Persib sampai mati. Tapi ke masjid subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah klub sepak bola yang kita cintai akan menyelamatkan kita nanti di kehidupan dan dunia dan akhirat? Belum tentu. Apakah klub kesayangan kita akan peduli ketika engkau memiliki cicilan yang belum terbayar? Nggak peduli. Apakah klub kesayangan sepak bolamu akan menyelamatkan kamu nanti di yaumil hisab? Apa yang benar-benar nyelamatin kita? Cintanya Allah. Yang sayang sama drakor, hei hati-hati. Yang sayang sama Blackpink, halo assalamualaikum, aku mah gak ada waktu nonton Blackpink, jadi gak banyak tahu, sibuk ngapalin Quran sama hadis. Aduh, jadi gak tahu kemarin konser Blackpink di GBK, terus Jennie ininya hampir copot ya, ditolongin sama kru dance. Tapi saya gak ngikutin, saya cuma nemenin anak aja. Itu, saya nemenin anak aja. Suka boleh nggak? Pap, aku suka Blackpink. Iya kan Sa? Boleh. Nggak apa-apa suka sama Blackpink. Sa, jangan berlebihan. Tapi yang kamu sukain siapa? Allah dan Rasulnya. Hati-hati, jangan bongkar aurat demi apa yang kamu sukai. Jangan. Jaga aurat kamu dengan apa yang kamu cintai. Siapa? Allah. Dah, secukupnya aja. Secukupnya aja. Ada yang suka motoran, boleh nggak? Boleh. Ada yang suka dengar musik, boleh nggak? Boleh. Dengar musik kayak Rahim Laude, terus Maher Zain, Berkah, Sholawatan, Nisa Sabian masih ada dengerin. Gitu aja terus sama, sejam itu gitu. Kan enak kalau dengerin sesuatu yang bikin kita jadi ingat sama Allah. Enak. Nanti saya sampai jam 5:15 baru bawa tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kertas. Nanti dikumpulin depan, nanti kita cari siapa yang mau menjawabnya. Satu, kuncian ayat Al-Baqarah ayat 183. Posisi sebelah kiri di tengah kayaknya. Kayaknya. Yang kedua, Quran surat Ali Imran 133-134. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra wal kazimina ghaiza wa 'afin 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa mendapatkan surganya Allah. Dan dia bisa mendapatkan surganya Allah karena dia bergegas menjemput ampunan. Bukankah kita ini semuanya para ahli pembuat dosa? Maka kalau kita sadari kita ahli pembuat dosa, tujuan ketika kita mengetahui kita banyak dosa, tugas kita adalah memohon ampunan kepada Allah. Caranya gimana Kang? Bergegas. Allah berikan kamu kehidupan, tenaga, kau bisa melihat, bisa berjalan, punya kendaraan, pakai di jalan Allah. Gas, bismillah aja dulu. Anak muda, apalagi anak muda brother. Subuh brother, susah itu. Nih Ahwat, kau mau cari laki-laki solehah, suami solehah. Nih, lihat di sini. Meskipun ireng tapi takwa. Nggak apa-apa. Jangan dilihat irengnya, tapi takwa nongkrongnya di masjid, brother, sister. Kamu jangan sok-sokan gini, nggak usah. Nggak asik punya pacar anak masjid. Dia terlalu baik buat aku. Semoga kalian mendapat begal. Terus mau cari yang kayak gimana? Yang baik aja salah. Cari
pasangan suami itu yang takwa, yang dekat sama Allah. Pagi tadi yang ngaji Ar-Rahman, merdu kedengarannya. Teteh lagi tidur, mbaknya lagi tidur, ngajiin Yasin, merdu. Punya suami soleh, enak ingetin kita. Dan ketika mereka di luar kita tenang. Kenapa? Allah aja dijaga, apalagi kamu. Dia nggak cuman takut sama kamu, dia takutnya sama Allah. Gak mungkin dia macem-macem di luar. Paling minta nikah lagi. Maka brother and sister fillah, ini yang suka kita lupain. Apakah membangun cinta dengan Allah? Apalagi di bulan Ramadan, pakai semangat kita semuanya di jalan Allah. Handphone kita pakai di jalan Allah. Bikin Insta story. Bismillah, kajian di Masjid Suciati Saliman, guys. I'm waiting for you. Ajak teman kita, siapa tuh ada yang dapat hidayah. Nanti nge-WhatsApp di statusnya, ya Allah, Besti, kamu di mana? Aku lagi di masjid, lagi denger kajian Andi Boni. Ih, kamu nggak ngajak, aku juga pengen tobat tuh. Tapi banyak juga teman kita yang ketika bikin status gitu, weh, cie, gaya di masjid, biasanya di Bose, di WhatsApp, dinyinyirin, bodoh amat. Tapi handphone saya, handphone kita harus pakai kebaikan. Motor kita harus dipakai kebaikan. Mobil kita pakai sama kebaikan. Tadi yang pakai mobil dari Kulon Progo, pakai di kebaikan. Berkah mobilnya, nggak akan cepat rusak itu. Udah nikah belum? Oh udah, ada istri. Oh nggak dibawa di sana, atau lagi diusir atau gimana sama istri? Nggak bercanda. Maka brother, anak muda subuh ke masjid, laki-laki ke masjid, semangat ke masjid Jangan males-malesan ke masjid. Futsal semangat, ke masjid susah. Jemput si dia semangat, ke masjid susah. Janganlah, masjid biar berkah. Datang ke masjid, berdiri di saf paling depan. Tapi hati-hati, jangan di sana, tempat imam itu. Saf paling depan, bismillah. Bioskop penuh, bayar atau gratis? Bayar. Bioskop bayar, penuh. Masjid gratis, sepi, aneh. Ternyata masyarakat kita lebih butuhnya hiburan bukan tuntunan. Lebih butuh tontonan bukan tuntunan. Ketika asatis di sini, ada asatis ustadz-ustadz di sini, di Masjid Suciati Saliman, yang nyampein serius, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfir. Teman-teman males. Ketika yang Kang Boni senang bercanda, semangat. Tapi posting juga, ustadz apaan, ilmunya sedikit. Tapi penuh. Ternyata jamaah kita senang hiburan. Kalau diajak tuntunan, coba nanti bikin kelas bahasa Arab untuk milenial. Insya Allah seminggu pertama yang daftar 30. Seminggu berikutnya sisa 7. Tahsin untuk anak muda milenial, daftar 200. Pas mulai 70. Pertengahan bulan 10. Konsisten, akhirnya yang konsisten, yang istiqomah siapa? Ustadznya. Ustadznya datang. Ustadz yang ngajar ngaji konsisten istiqomah. Siapa yang bawa anak? Bayi ada nggak? Mana? Di bawah 5 tahun. Bayi itu benar. Masya Allah. Berapa bulan ibu? Anak sendiri ya? Iya ya. Benar, tahunya anak tetangga ya. Ini ya. Dari Mbak Ati. Siapa lagi? Ibu mana? Oh ini, ya 50.000. Anaknya anteng bu, lihat ini ya, lihat YouTube. Oh masya Allah, semangat banget deh, langsung ke depan. Yang semangat ibunya didorong-dorong. Ibunya, anaknya lagi diem sama ibunya. Ayo ke depan.
Oh itu ada lagi tuh. Tuh deh. Nih 50.000. Maaf Pak. Maaf Pak. 50.000 ibu. Yang lagi hamil ada nggak? Yang lagi hamil. Pastikan oleh suaminya ya. Ada yang lagi hamil? Lagi mau hamil, belum berarti Bu, proses Bu. Jangan minta saya Bu. Bu mudah-mudahan segera isi ya Bu ya. Amin. Fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafaro. Banyakin istighfar, Allah kasih turunan insyaallah. Nggak akan lama lagi beres Syawal ibu punya anak insyaallah. Ya. Ya maksudnya bukan punya anak ya, lahir nanti biasa insyaallah ada. Kalau punya anak susah. Yang belum punya jodoh insyaallah dapat keturunan insyaallah. Kelihatan di sini wajah-wajah jomblo tersiksa, terhina di sini kelihatan wajah. Pancaran. Maka anak muda semangat, yang punya anak semangat, jangan jadi stres. Ibu-ibu punya anak jadi stres. Bu punya anak stres atau bahagia? Tapi anak ibu stres punya ibu. Ibu saya cerewet Ustaz. Pas lagi pandemi kemarin yang stres ibunya apa anaknya? Terima kasih pengurus DKM semuanya. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.